يا الحلا strawberry. Kalau memang engkau seorang nabi, seorang utusan Tuhanmu, coba tanamkan biji kurma ini. Kalau dia tumbuh, aku beriman kepadamu. Ceritanya biji kurma ini sudah digoreng. Kalau sudah digoreng artinya potensi untuk hidup mungkin 99% tidak mungkin. Tapi Rasulullah SAW menanamnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena biji kurma yang sudah menghitam ini digoreng, kemudian Nabi menanamnya, tiba-tiba tumbuh subur. Sehingga sampai sekarang kurma itu memiliki warna yang berbeda dari kurma yang lain. Tahu kurma apa itu? Rutop. Namanya ajwa. Ajwa. Hanya di warna hitam. Kalau kurma lain tidak ada warna hitam. Nah, jadi kurma ajwa ini Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2019 kami punya teman sama-sama berkuliah. Ayahnya itu punya perkebunan khusus untuk petani ajwa. Jadi dia menanam khusus kurma ajwa saja, tidak ada kurma yang lain. Jadi kurma ajwanya itulah yang biasanya jamaah Nabatul kalau datang ke kota Madinah itu kita pesankan di sana supaya dapat yang premium, yang bagus. Karena kalau di tempat perkebunan kurma ya Bunda tidak boleh memilih. Jadi kalau ada yang keras, yang kayak tadi di Uhud itu harganya 50.000, tapi itu kayak kerikil. Jadi kita tidak bisa makan nanti sampai di hotel. Kalau di sini itu untuk makan unta. Jadi kurma itu di sini untuk diberi makan unta. Unta itu hewan spesial, makanannya saja kurma. Kalau kita mungkin bulan Ramadan saja makan kurma misalnya. Kalau unta di sini tiap hari. Memang. Ini Bapak Ibu di depan kita masjid yang disebut dengan Qiblatain. Kita dengar? Qiblatain itu dalam bahasa Arab artinya dua arah kiblat. Dulu sejarahnya masjid ini sebelum kita menghadap sholat ke Masjidil Haram, menghadap kemana? Masjidil Aqsa di Palestina sana. Di sini simbolnya. Tapi sekarang Ustadz, apakah dua arah sholat di sini? Tidak. Sekarang tetap sholat mengarah ke kota Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Tidak boleh lagi ke tempat yang lain. Hanya saja simbol dari tempat ini supaya mengingat dulu pernah kita mengarah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dibuatlah masjid namanya Qiblatain. Dua arah kiblat. Baik, tak ulangi Bapak Ibu dan Allah SWT. Jadi di tempat perkebunan kurma nanti kita disuruh coba berbagai macam kurma, silahkan ya. Ayah Bunda boleh dicoba, tapi tidak boleh dikasih masuk di kantongan. Ada jamaah kemarin coba satu halal. Jadi dia ambil satu-satu sampai di ujung dia dapat 2 kilo. Saya bilang, ibu enggak boleh, itu cuma disuruh coba di tempat, bukan dibawa pulang. Kalau bawa pulang ibu harus beli di situ, Masya Allah. Iya, jadi kesempatan di kebun kurma kita juga akan menikmati sajian makan bakso. Ada baksonya ya. Bakso rasa kurma. Karena dijual di bawah pohon kurma. Jadi Masya Allah. Kemudian Ayah Bunda di tempat itu juga ada jual berbagai macam kacang-kacangan, ada juga jual coklat. Kecuali nanti Ayah Bunda pingin kurma Nabi, kurma obat itu, boleh Ayah Bunda nanti saya bawakan ke hotel sampelnya, dicoba saja. Tapi kurma itu yang kita bisa jadi oleh-oleh terbaik buat keluarga kita atau rumah kita, kita bawa pulang ke Indonesia. Karena ada hadis Nabi ya. Ada, tapi itu Bapak tidak bisa memilih. Jadi kalau misalnya di situ beli ya dapat nih, kalau yang keras tidak bisa ditukar maksudnya. Nah itu. Jadi ya kurma Nabi ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, la yaju'u, tidak akan pernah kelaparan orang yang ada di dalam rumahnya min baitihi ajwa. Kalau ada kurma ajwa di dalam rumahnya. Jadi ya kurma obat ini. Jadi kata Rasulullah, tidak akan kemiskinan, tidak akan kelaparan orang mukmin yang menyimpan kurma ajwa di dalam rumahnya. Nah, yang kedua, kata Nabi, dimakan 3 butir atau dalam keadaan ganjil, maka Allah mengangkat 2 hal pada diri kita, pada tubuh kita, dihilangkannya racun dan dihilangkannya sihir. Jadi kalau kita biasa mimpi buruk, mimpi yang tidak baik, perasaan tiba-tiba tidak enak, dianjurkan dan disunahkan makan kurma ajwa. Itu kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan Ayah Bunda, jadi nanti kalau ya penangkal ya bahasa Al-Qurannya, Allah mengangkat sihir dari dalam kita. Jadi mudah-mudahan buat Ayah Bunda nanti ada yang mau ajwa, boleh nanti kita pesankan
Baik ya Ibunda dengan Allah SWT. Kemudian di tempat perkebunan kurma ini kita belajar kurma ternyata ditanam bukan seperti tumpuhan yang lain, Bapak Ibu. Kurma itu ditanam, ketika dia ditanam di tanah, dimasukkan dengan akarnya, lalu ditumpukan batu dulu di atasnya. Nah, mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa bisa seperti itu? Ternyata kurma itu kalau ditanam, ditumpukan batu di atasnya supaya akarnya menjulang ke dalam tanah. Di sini Bapak Ibu, kalau musim kayak segini angin itu kencangnya luar biasa, tapi tidak satupun pohon kurma itu tumbang. Kenapa? Karena akarnya masuk ke dalam tanah, hasil dari tumpukan batu yang besar tadi di atasnya. Kita belajar, terkadang Bapak Ibu, Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji oleh Allah betul-betul dengan ujian yang berat, sampai dia berkata, sampai hancur saya diuji oleh Allah. Apakah Allah menghinakan kita dengan ujian itu? Ternyata tidak. Belajar dari pohon kurma ini, ditumpukkan batu yang besar, manusia diberikan ujian yang besar, supaya tujuannya supaya akarnya kuat menjulang ke dalam tanah. Ketika kita diberikan ujian seperti itu, maka kita bisa bersabar, bisa menjadi hamba yang lebih kuat lagi menghadapi segala jenis macam ujian dalam kehidupan kita. Jadi masalah. Jadi dari kurma kita belajar semua dari sisinya bermanfaat, mulai dari daunnya, mulai dari pohonnya, buahnya, sampai pucuknya Bapak Ibu. Kalau pucuknya itu obat kesuburan. Nah, jadi masalah dibuat semuanya bermanfaat. Jadi kita berharap jadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, baik tapi baik untuk bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Begitulah Nabi, hadir Nabi di tengah-tengah umat manusia. Nabi menjadi apa bahasanya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nur. Kayaknya kita perlu selawat dulu deh daripada tidur, boleh? Oke, baik Bapak Ibu, kita berselawat sama-sama. Mudah-mudahan selawat ini mengingatkan lagi tadi tentang perjuangan Nabi saat di Jabal Uhud. Sampai ada kisahnya dalam kitab Rohiqul Maktum. Ketika Nabi itu terluka parah, dia selalu menahannya supaya tidak menetes darahnya ke tanah. Kenapa? Kalau ada satu tetes saja darah Nabi jatuh ke tanah, apa kata malaikat? Kuhancurkan, kuratakan kota Madinah ini. Saking disayangnya Nabi oleh malaikat, sehingga Nabi selalu menadah tangannya saat terluka supaya jangan sampai darah itu menetes ke tanah. Ini perjuangan Nabi. Mari kita Bapak Ibu berselawat, mudah-mudahan mengantar keberkahan kita pagi hari ini ziarah seputar kota Madinah Munawwarah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Muhammad. Soalnya kemudian siapa
siapa orang-orang yang dulu pernah datang ke sana, kapan Nabi datang berziarah ke sana. Jadi nanti kita jelaskan Bapak Ibu dimana Allah SWT setelah kita selesai dari perkebunan kurma. Oh ya baik, di perkebunan kurma mengingat sekarang jam 10:15, kita mungkin 40 menitan ya, bisa ya, supaya bisa kita kembali ke hotel nanti sebelum sholat zuhur. Artinya bisa sholat di Masjid Nabawi. Bapak Ibu dengan Allah SWT. Kemudian juga penyampaian buat besok insya Allah ada jadwal buat bapak-bapak masuk ke Raudhah di tanggal 7. Insya Allah kita jadwalnya setelah sholat zuhur. Untuk ibu-ibu malam ini insya Allah. Malam ini kita nanti diinfokan di grup jam berapa kita kumpul, kemudian jam berapa kita berangkat menuju antrian Raudhah. Jadi Raudhah itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kita bebas masuk, tapi kalau sekarang kita Bapak Ibu dengan Allah, kita harus ikut antrian yang ada. Inilah Bapak Ibu Masjid Quba. Nanti rute terakhir kita di sini, baru dari sini kita kembali ke hotel. Inilah nampak dari Masjid Quba. Mungkin kita bertanya, Ustaz, Masjid Quba memang tadi tidak Bapak ya. Jadi Masjid Quba itu dari masa ke masa mendapat perbaikan atau renovasi. Jadi termasuk tatwir, perkembangannya dari tahun ke tahun itu selalu berbenah atau diperbaiki. Termasuk sekarang Bapak Ibu, Masjid Quba ini menjadi ikon kota Madinah, yang mana di sini disiapkan sampai di perkebunan kurma. Jadi sekali lagi bahwasannya kota Madinah ini menjadi sumber pertanian atau perkebunan kurma. Ustaz, kalau di kota Madinah ini tanaman yang paling luas dan banyak itu adalah kurma Bapak Ibu. Jadi orang Saudi Arabia, khususnya orang Madinah ini karakternya petani dan berkebun. Jadi mereka banyak menghabiskan atau membuat lahan dari untuk menanam pohon kurma. Jadi ini depan kita Bapak Ibu tempat perkebunannya seperti ini. Tapi nanti untuk musim panennya bukan sekarang ya, jadi sebetulnya ada yang cari Ustaz, kenapa tidak ada buahnya, tidak apa, karena ada musimnya, dan musimnya biasanya di bulan Syawal sudah mulai berbuah. Perkebunan kurma yang kita datangi ini namanya perkebunan Faisal. Jadi ada seorang kaya di kota Madinah ini, jadi menanam pohon kurma yang sangat luas. Ini sampai sekarang kebunnya disebut dengan Mazraat Faisal atau kebun kurma Faisal. Jadi kita sepakat ayah bunda ya, 45 menit cukup ya. Tadi kurma dulu yuk. Kurmanya Abu Faisal. Nah, ada nomor teleponnya kayak nak pesan dari dosen ya, dikirimnya. Jalanian. Mahal ongkos. Paketnya kaget besar di ongkos daripada harga kurmanya. Tetep milih ya gitu. Iya. Iya. Nah, kalau yang laba cocok belilah itu onta itu. Nah, yuk ada baju juga yuk. Tapi tidak tahu nih berapa, mahal enggak? Nah, ini kurma mudo yuk. Ini kurma mudo yuk, enak yuk. Kurma mudo nih. Enak yuk. Abu Iksan nih. Yang manisan, manisan ya. Hah? Manisan ya. Bilang Ayo.
Biar aja enggak kenyang paru-paru. Iya, kurma potong kita ini kan Mas. Kalau dia sih kayu kenyang. Ini kurma yang ditanam itu. Sunda ya? Hah? Sunda? Ini 260 berarti berapa? 290 berarti 45 sih kok. 45 berapa real? Rupiah bisa langsung. Jadi beli cuka Dubai kita. Makan bakso kali. Yang manisan sebelah sana ya? Mau lihat nggak? Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Nabi tidak langsung membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu tidak langsung dibangun oleh Nabi, tapi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi namanya Masjid Quba. Kenapa namanya Masjid Quba? Karena posisi dari Masjid Quba ini dibangun persis di pertengahan kampung atau distrik Quba. Jadi kampung itu namanya Kampung Quba. Maka Nabi membangun masjid di situ sebagai asas dasar dari ketakwaan yang seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi nanti dari peradaban Madinah ini terlahir orang-orang hebat, Bapak Ibu dan Allah SWT. Jadi di Masjid Quba ini Rasulullah SAW singgah selama beberapa hari sebelum melanjutkan tiba di tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Di Masjid Quba, Nabi SAW memberikan anjuran kita untuk datang berkunjung kepadanya. Salah satu dari keutamaan Masjid Quba itu kata Rasulullah, siapa yang dari rumahnya sudah bersih-bersih, sudah berwudu, sudah suci, kemudian dia datang ke Masjid Quba, wa shalla raka'atain, dia sholat 2 rakaat saja, kanat lahu ka ajri umrah, maka Allah berikan pahala seperti 1 kali umrah. Jadi Masya Allah, orang datang ke sana tidak sa'i, tidak tawaf, tidak tahallul, tapi Allah kasih pahala seperti 1 kali berumrah. Jadi Masya Allah, jadi 2 rakaat saja Allah sudah ganjar seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi kalau sampai di sana Ustadz, sholat apa saja yang dilakukan? Yang pertama seperti biasa sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk ke masjid disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua kita melaksanakan namanya sholat sunat hajat. Nah, ingat Nabi dulu waktu tiba di perkampungan Quba ini, Nabi punya hajat yang besar. Salah satu hajat yang besar itu adalah membentuk peradaban manusia di tanah kota Madinah. Inilah masjidnya. Jadi masjidnya persis di sisi kiri kita. Nanti niat sholat di dalam masjid seperti biasa. Jadi sholat sekarang sudah hampir setengah 12. Nah, jadi kita bisa manfaatkan waktu sejenak saja. Kita selesai sholat 2 rakaat, berdoa, langsung kembali lagi ke bus untuk kembali ke hotel kita. Jadi insya Allah di sini kita tidak lama karena kita sudah berwudu. Hal penduduk Quba ini tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Nabi. Jadi mereka dalam riwayat, dalam kisahnya, mereka sampai menyuruh istri-istri mereka naik ke atas loteng untuk menengok dan menanti kedatangan Rasulullah SAW. Saat Nabi tiba bersama Sayyidina Abu Bakar, maka penduduk Quba itu sangat berantusias menyambut dan menanti kedatangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ditanya penduduk yang manakah yang pertama kali menyambut Nabi, maka jawabannya adalah penduduk Quba. Kemudian masjid yang pertama kali dibangun Nabi adalah Masjid Quba. Barulah Nabi membangun Masjid Nabawi setelah beberapa hari Nabi singgah di perkampungan Quba ini. Inilah nampak dari Masjid Quba, Bapak Ibu ya Bunda. Insyaallah ini ramai pengunjung. Dan perlu juga saya sampaikan karena bus ini ada jadwal ke bandara, jadi dia sampaikan permintaan maaf, katanya bisa tidak lebih cepat nanti. Jadi karena mereka ada jadwal kepulangan ya, jadi marilah kita sama-sama berlapang hati, lapang dada
insya Allah kita maksimalkan. Udah apa-apa. Aduh ininya Anissa gitu. Berarti pintu cewek. Anissa Arijal gitu yuk. Iya. Baik. Agak dulu foto. Kita ini dulu. Kita sholat dulu, jangan foto dulu. Tak tahu ini nak foto apa. Agak aku ipok. Yupera, sini. Ada videografer. Videografer. Ya kapus kan. Kami ke kiri ya, lagi ke kanan. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس. चलो चलो Pintu 15. كلامات تليفونه Muter keluarnya sini. Muter. Masya Allah, yuk. Yuk, Masya Allah ya. Padat sekali yuk.
Salat sunnah di Masjid Kubah. Suasana Mekah di Madinah di sore hari. Ini kita mah di hotel Bayu. Kesel. Iya. Lihat uang rame mak bener. ini. Tuh. Pengen ngadu ke sini. Nah, itu Kubah itu yuk, Rasulullah yuk. Nah, kita muter jauh yuk. Ini yang masuk-masuk ini udah yang dijadwalin yuk. Tuh. Belum, enggak boleh. Masya Allah. Antrian masuk roda. Baby, mau baby. Let's be. Sini grup share. Siapa lagi di belakang? Melisa, mana Melisa? Ini Melisa. Oh iya. Enggak, Oh, Cece itu Melisa. belakang sekali Dokumentasi. Melisa. Iya. Tak mau di mana? Belakang sekali. Ini suasana